Pemirsa, untuk membahas bagaimana realisasi dan persoalan teknis yang dihadapi wajib pajak dalam menarik dananya ke Indonesia, di studio Viva One sudah hadir ada Bang Hotman Paris Hutapea, salah satu pengacara terkemuka di tanah air yang baru saja melaporkan hartanya untuk ikut tax amnesty. Selamat sore, Bang Hotman. Sore. Bang, kemarin kan kita tahu Bang Hotman baru ikut program tax amnesty nih. Gimana pengalamannya, Bang Hotman? Ya, saya ikut tax amnesty bukan karena takut sama Pak Dirjen Pajak, bukan karena takut sama pemerintah, karena saya tahu bahwa itu berguna. 2% dibanding 25% jelas sangat untung 2%. Yang kedua, saya mau aman anak-anak saya, makanya kemarin saya bawa 3 anak saya, semua udah punya SPT, istri saya juga ikut, kebetulan anak saya 3 pengacara, istri saya notaris, jadi semua aman. Sehingga ini sekeluarga ikut program tax amnesty ya, sekeluarga ikut program tax amnesty. Sekali lagi bukannya mau menjilat, tapi karena memang saya yakin itu benar-benar dan untung daripada capek harus pinjam, pura-pura pinjam ke bank, pura-pura back to back loan. Di Singapura kita ditawarin back to back loan itu gampang sekali, tapi hitung-hitung 3-5% bunganya, rugi juga, ya enakan 2% gitu loh. Oke, artinya ini lebih menguntungkan program tax amnesty ini daripada sangat menguntungkan dan aman. Nanti saya tahun depan sudah bisa lagi beli mobil mewah dan kamu akan saya jemput sering-sering nanti. Ya? Oke, Bang, ini bagaimana pelayanan dari begitu Abang ikut program tax amnesty, pelayanannya bagaimana yang Abang? Pelayanannya memang bagus, cuma saya perhatikan kemarin ada teknis begini. Waktu saya masuk, saya melihat ada sekitar 2 atau 30 meter antrian. Sebenarnya terhambatnya itu karena setiap item harta itu oleh staf kantor pajak itu harus dimasukkan ke komputer. Itu terlalu lama. Ya kan, karena misalnya kodenya belum tuh cocok. Bayangin kalau misalnya kayak kemarin istri saya, berapa puluh tas Hermes, berapa puluh ini. Kalau satu-satu dimasukin, orang antri kan jadi lama. Saran saya kepada Pak Dirjen, toh kan undang-undang pajak itu kan, undang-undang TA kan, spiritnya kan tidak boleh diperiksa. Ya udah, dokumennya aja terima, cap semua, kasih tanda terima. Yang penting uang tebusannya ini udah tepat nggak? Okay. Nanti tahu SPT 2016 kan itu akan ketahuan. Disitulah baru mulai lebih difokuskan. Kalau sekarang daripada mengeluh, tampung aja semua. Apalagi 2 minggu terakhir ini, pokoknya dokumennya terima, kasih tanda terima, 2% udah cocok dengan angkanya, ambil duitnya, duitnya sudah di bank ya, ya. Udah, jangan satu-satu harus dimasukin di-input ke. Artinya masih kurang efisien ya Bang ya dari segi pelayanan. Jadi sarannya harusnya gimana nih Bang? Ya tadi saya bilang, nggak usah wajib pajak itu satu-satu harta yang diungkap itu di-input di komputer depannya petugas pajak. Langsung aja di loket ya, terima, cemplungkan dokumennya, cek semua sudah ada bukti pembayaran banknya, daftar harta, udah ya. Selesai, duitnya udah terima di bank, udah. Karena memang spiritnya undang-undang itu kan tidak boleh diperiksa. Nanti untuk 2016 barulah, itu kan pasti akan ke bawah terus gitu loh. Jadi sekarang saran saya kepada Pak Dirjen, terutama 2 minggu ini, terima aja dokumennya, nggak usah lagi diinput di depan petugas, di depan wajib pajak. Oke, kemarin Bang Hotman tadi bilang ajak anak dan istri juga ya Bang ya ikut program amnesty ini. Harta apa saja yang dilaporkan Bang? Kayaknya ini banyak banget nih Bang Hotman. Kalau saya kan pengacara, saya tahu resiko yang terjadi. Kalau saya dari dulu, setiap saya beli mobil, rumah, itu pasti masuk SPT. Karena saya tahu mobil dan rumah itu tidak boleh disembunyikan. Yang banyak saya sembunyikan itu uang cash. Ya kan? Uang cash ini waktu kita beli properti ya kita bilang aja itu utang. Nah sekarang bertobat. Ya, saya bilang ya memang itu bukan istilahnya utang. Bertobat ya. Bertobat lah. Karena itu udah dijamin undang-undang. Kalau sampai saya dikadalin, saya udah bertobat dikadalin, ya gua gugat habis gitu loh kan. Ya, bertobat, ya udah. Itu bukan utang sebenarnya, yang saya beli ruko itu uang saya. Memang itulah spirit dari namanya pengampunan itu kan. Akuilah kesalahanmu. Ya, sama seperti pengampunan garasi dari presiden kalau orang sudah dihukum mati, udah divonis aja bisa dikasih
gerasi oleh presiden, apalagi ini cuman menghemat dikit-dikit gitu loh. Oke. Selain Ya. deklarasi kemarin repatriasi juga nggak Bang? Ada aset di luar negeri nih? Iya pasti, ya. Jadi memang sempat agak terlambat saya karena 2 minggu saya agak pusing dibikin bank di Singapura. Kita telepon, kalau dulu waktu masih mesra, kita telepon nggak ada orangnya, hitungan 2 menit udah ditelepon balik, ya. Sekarang kok 2 hari nggak ditelepon balik. Oke. Kedua, ditanya macam-macam. Ketiga, pas kita transfer, kok tiba-tiba apa ya, biaya transfernya itu sampai 3.000 Sing dolar. Padahal jumlah yang sama dari Indonesia ke luar negeri cuma 175 dolar. Bayangin, jadi hampir 20 kali lipat. Ini artinya ada upaya mempersulit dari Singapura ya Bang? Ya memang dipersulit, memang cuma tidak sekejam yang disebutkan dalam pemberitaan. Kemudian juga sekarang mereka bikin peraturan baru. Minimum rekening itu harus 200.000 dolar. Oke. Kalau dulu 5 sen pun tinggal tetap di maintain rekeningnya. Jadi itu kan persaingan bisnis. Makanya pemerintah Indonesia jangan terpengaruh dengan berita-berita seolah-olah wajib pajak katanya memalsukan surat keterangan dari luar negeri. Ya kan? Itu bisa-bisa dipakai oleh pihak asing untuk bikin pihak Indonesia takut. Lagi pula kalau ada warga Indonesia memalsukan surat keterangan, misalnya seolah-olah misalnya di Citibank duitnya 5 juta dolar padahal cuma sedikit, itu nggak ada urusan bank di Singapura, kan dia kan nggak dirugikan. Jadi kalau pemberitaan di koran mereka melaporkan, kalau dilaporkan emang dia rugi apa? Kan surat jumlah uang yang di markup ini kan dipakai di Indonesia, bukan dipakai merugikan pihak bank di Singapura. Jadi jangan-jangan itu dipakai untuk membuat pihak Indonesia ini jadi takut gitu loh. Itu yang harusnya kantor pajak bilang, nggak usah takut, bawa ke sini aman. Itu loh. Oke, tahan dulu Bang Hotman, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti, namun kabar pasar harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bang Hotman Paris di sini, Bang. Artinya saat ini apakah masih ada dana yang ditahan di Singapura? Maksudnya dana siapa? Dana dari Bang Hotman sendiri. Kalau saya, soalnya masih kalah jauh sama Tommy Soeharto, jadi saya sudah hampir beres, nggak ada masalah. Memang agak 2 minggu macet-macet karena orangnya selalu menghindar, tapi begitu nada suara saya agak sedikit somasi halus, do you know I'm a lawyer? Langsung deh, ya kan? Ini artinya ada upaya-upaya dari Singapura untuk sedikit mempersulit gitu ya Bang ya? Itu dari kacamata hukum sendiri gimana Bang? Ya memang dia tidak berhak untuk melarang, cuma alamiah orang mencegah, ya kan? Karena untuk mendapatkan rekening itu kan dia udah berusaha hampir tiap minggu customer service dari bank itu datang ke Jakarta. Anda kalau lihat di lobi Hotel Mulia sama Hyatt itu, hampir semua itu eksekutif bank yang selalu merayu-merayu kita gitu loh. Dalam kesempatan ini karena saya kan banyak ketemu dengan berbagai konglomerat, yang saya ada usulan nih kepada Pak Dirjen sama kepada Pak Jokowi, Pak Presiden. Apa tuh Bang? Saya yakin 2/3 uang yang di bank, seluruh bank di Indonesia itu belum masuk SPT. 2/3 2/3 saya yakin itu. Karena dulu juga waktu kita tahu undang-undang kerahasiaan bank mau dihapus, kita buru-buru kirim duitnya keluar. Waktu itu bank berontak semua, akhirnya nggak jadi. Sekarang dengan dikasihnya imbalan teks amnesti ini, sudah waktunya. Ini akan sukses. Ya, orang akan buru-buru buka deposito. Kalau Pak Jokowi sore ini mengatakan sedang mempersiapkan undang-undang penghapusan kerahasiaan bank, orang akan berlomba-lomba cairin depositonya, masuk teks amnesti, daripada dia harus keburu lewat, dia nanti akan kena 25%. Belum lagi denda 48%. Sekarang cuma 2% gitu loh. Jadi ini Pak Dirjen Pajak sama Pak Presiden umumkan segera bahwa undang-undang penghapusan kerahasiaan bank akan segera dimajukan ke DPR. Hanya kalau itu sudah diumumkan, orang bodoh yang tidak segera melaporkan uangnya ke teks amnesti. Itu langkah yang dinilai Bang Hotman akan efektif kalau sangat pemerintah efektif, lakukan. karena itu saya rasakan sendiri. Pernah sekitar 6 bulan lalu ada gosip kerahasiaan bank mau mau diterbitkan.
Saya langsung nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya buru-buru ke bank, mulailah deposito cairin, mulai kirim ke luar negeri. Itu kalau, dan bukan hanya saya waktu itu. Sampai waktu itu saya masih ingat ada beberapa bank kumpulkan sebuah nasabah utama, itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi sekarang dan memang sudah diumumkan oleh DPR bakal segera dibuat, tapi jangan tunggu nanti, sekarang. This is the time. Do it. Karena sudah adil. I give you 2%, you give me yours. Itu namanya adil, ya kan? Kita tahu ya Bang Hotman, ini kan kliennya sudah banyak ya Bang ya, pengusaha kakap yang Abang tahu nih, kira-kira sudah berapa persen yang ikut? Pengusaha kakap, gini loh, kalau teks amnesti yang kelas menengah itu kan duitnya kecil. Ini juga usulan saya ke Pak Dirjen sama Menteri Keuangan. Uang itu yang paling besar itu adalah di SBP, yang terutama misalnya nih, contoh nih, dalam bidang oil company, production sharing. Ya, itu kan masih pakai banyak SBP, ya. Dan itu income-nya itu bisa sama dengan TA 1 kabupaten atau 1 provinsi. Kalau dia dan itu kan semua SBP sehingga tidak masuk di SPT-nya dia. Walaupun di sini dia dianggap sebagai badan usaha tetap, ya. Kalau yang dia pikirkan adalah kalau dia masukkan 2%, ya, kalau dia masukkan TA sekarang, nggak masalah, dia akan bayar 2%. Tapi yang mereka stres itu adalah tahun pajak 2016-2017 akan kena, berarti kan semua penghasilan SBP ini kan harus masuk SPT, dan itu 25%. Artinya itu lebih gede ya Bang ya? Oh, gede lah, karena akan dilihat dari penghasilan dari SBP ini. Bayangkan kalau dia partner di production sharing kontrak bisa triliunan, jadi pada stres nih. Ini yang harusnya dikasih keringanan oleh Pak Menteri. Keluarkan peraturan menteri, oke, kamu kalau begitu untuk sekian tahun bolehlah. Karena apa? Kalau dia nggak lapor, dipaksa pun nggak akan bisa ketahuan ini, karena SBP itu semua pakai struktur itu, ada nomini trust, ada ini, nggak akan bisa dibuktikan punya dia. Mendingan hibau, pelan-pelan, akhirnya datang. Karena itu raksasa itu duitnya, gitu loh. Satu lagi adalah kerjasama dengan ini mengenai mobil. Ya, karena jujur saya saya punya semuanya, ya, saya punya semuanya, semua merek mobil saya punya. Cuma saya karena saya tahu bahwa itu nggak bisa disembunyikan, saya selalu masukkan di SPT. Tapi banyak rekan saya yang anak-anak Lamborghini, Ferrari yang adalah pengusaha-pengusaha glodok, walaupun pedagang bakmi tapi duitnya banyak, ya, itu Ferrarinya banyak atas nama supir. Ini sengaja untuk disembunyikan. Iya, tidak masuk SPT. Ini sebenarnya kantor pajak gampang sekali. Tinggal pergi ke Samsat, lihat ini mobil Ferrari atas nama siapa, cek alamatnya. Kalau namanya misalnya di Ciracas, ini pasti nih. Kalau dibilang alamatnya di PIK, namanya Lim Ong Ahok, itu pasti nih. Itu 3 usulan yang sudah diutarakan oleh Bang Hotman. Ya, kita akan lanjutkan nanti Bang, karena kita Kabar Pasar harus kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana, tetaplah di Kabar Pasar. Bang Hotman, tahu nggak sih udah berapa persen nih para pengacara yang sudah ikut wajib pajak ini? Ya, sebelum saya jawab mengenai pengacara, saya mau komentar kepada opung saya Pak Darmin Nasution. Kenapa tuh Bang? Kalau saya kepada Pak Darmin, saya sarankan kalau merubah periode itu kan harus dengan undang-undang, itu akan bersifat politis nanti, terlalu capek. Sore ini Pak Jokowi umumkan bahwa sedang digodok undang-undang penghapusan kerahasiaan bank. Begitu ada yang ngomong itu dari istana, yakin saya besok semua deposan akan bongkar uangnya dan masuk teks amnesti. Tetap itu cara yang paling efektif, dinilai efektif ya. Saya ini 30 tahun berperang strategi hukum, jadi tahu saya membaca pemikiran orang, dan apalagi di sini saya pelakunya juga. Duit saya, pengacara itu kan banyak dana cash. Iya kan, begitu dana cash masuk deposito gitu. Tapi selama ini aman. 2/3 itu yang di bank itu tidak ada yang masuk SPT itu. Dulu saya nggak tahu 2/3 hampir semua kali. Nah loh, Abang sendiri gimana nih? Ya saya memang namanya juga pengampunan ya, saya sudah ngaku. Iya kan, saya udah bayar. Gitu. Artinya tadi dengan tadi ada cara efektif, berarti nanti pengacara-pengacara yang belum ikut program ya ini yang pengacara memang saya perhatikan masih sangat sedikit, ya. Di sini mungkin Jokowi perlu menghimbau ke Menteri Hukum dan HAM agar mengumpulkan ini kurator-kurator yang banyak duitnya, pengacara di semua lini dipakai gitu loh, ya.
Jadi kalau ke pengacara kan menteri hukum dan HAM ya kan. Kalau ini itu jangan hanya Pak Jokowi sendiri kemana-mana. Ini semua terkait asosiasi akuntansi menterinya. Gitu-gitu caranya. Nah, gitu. berarti artinya masih banyak pengacara yang enggan membayar pajaknya ya Pak ya? Saya melihat masih sangat sedikit pengacara. Masih sangat Ya sedikit. padahal sangat untung ini. Ini kira-kira apa yang bikin masih sedikit? Karena gini loh, kalau tiba-tiba kita harus 2% dari seluruh uang ini, ada perasaan enggan. Ya itu manusiawi. Saya sendiri pun kemarin itu tanya teman, tanya istri, tanya anak, ini nggak rugi nih 2% nih. Ini berapa Lamborghini nih gitu kan? Ya tapi udahlah. Ya, udahlah. Karena saya hitung matematik semuanya. Selama ini jujur aja saya pinjam uang dari beberapa bank, ya. Padahal ada deposito saya di situ. Deposito saya 7%. Back to back loan-nya 13%. Rugi saya 5%. Sementara ini cuma 2%. Jadi saya hitung jauh lebih untung ini untuk jangka panjang. Sebenarnya kalau sadar ini lebih menguntungkan ya? Sangat Bang, ya? menguntungkan. Kalau enggak ngapain saya bodoh bayar segitu gede, mendingan saya pulang kampung bangun hotel di Tapanuli sana di Danau Toba. Oke, artinya nanti rekan-rekan pengacara akan diajak dong Bang ikut. Saya himbau, ini bukan untuk mengambil hati pemerintah, tapi sangat menguntungkan dan aman karena dilindungi oleh undang-undang gitu loh. Oke, usulan terakhir Bang, tadi kan usulannya dibenahi untuk pelayanannya, lalu si pemerintah didorong untuk membuat kerahasiaan bank, undang-undang kerahasiaan bank. Usulan terakhir yang dinilai penting untuk program tax amnesty ini apalagi Bang? Oke, itu tadi satu mengenai untuk SBP yang raksasa, perusahaan-perusahaan minyak misalnya. Kalau dipakai teknik penyidikan nggak akan mungkin dapat siapa pemiliknya karena di luar negeri itu Panama Papers segala, saya kan 30 tahun bilang beginian, itu susah. Jadi harus dihimbau. Cuma kalau disuruh bayar 2% sekarang, total tahun 2016 SPT dia harus masukkan penghasilan, wah itu sangat berat. Kasih dia keringanan, minta menteri keluarkan peraturan menteri khusus yang SPP yang raksasa bidang bisnis ini misalnya dikasih keringanan. Ya, kemudian teman-teman saya dari Glodok, Dipik yang punya Ferrari, yang pedagang bakmi, yang duitnya banyak itu Ferrarinya atas nama si Asep, tinggalnya di Ciracas, kok punya Lamborghini, tahu yang punya di Glodok, Dipik, nah itu. Oke. Saya himbau, udah laporkan aja itu ke TA-nya. Oke, ya Bang. kan? Gitu Oke, loh, itu ya. tadi pemirsa beberapa saran yang dikeluarkan oleh Bang Hotman Paris sebagai wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty ya, Bang ya. Ya. Terima kasih Bang Hotman sudah hadir di